anggap saya dan Pak Seha tidak ada, atau kami dianggap siswa juga nggak apa-apa. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Coba Bu Dias mau dengarkan lagi suaranya yang lebih kencang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, terima kasih ya sudah bersemangat untuk Selamat menjawab pagi, sapaan Bu. ya. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini absen nomor berapa ya? Sepertinya Mas Hilmi ya sekarang yang mendapat giliran untuk berdoa. Mari Mas Ya, Hilmi Bu. untuk Ya, memimpin Bu. doa. Duduk siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Hilmi. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Sekarang ya sama-sama. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita lihat dulu teman-teman di sekeliling kalian, di samping kiri dan kanan, belakang, depan kalian. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk, Bu. Tidak, Masuk Bu. semua, Bu. Masuk Semua. semuanya Masuk ya. semua, Ya, kita harus bersyukur hari ini kita semua sehat sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa masuk sekolah semuanya dan bertemu dengan teman-teman dan dengan Bu Dias juga ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita bernyanyi Mars 1 Yel-Yel profil pelajar Pancasila ya. Kita sudah sering nyanyikan ya di kelas ya. Ini nadanya nada yang itu. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Itu ya Bapak, itu ya teman-teman, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Ya. Nyanyi bersama-sama. Oh ya, Belajar sebelum Dias lupa. Pancasila. Bentar. Bentar. Wah, bersemangat kali ya. Sebentar ya. Nanti setelah Iya, kita Bu. menyanyi, nanti Bu Dias akan ada yel-yel. Nanti Bu Dias mengucapkan belajar Pancasila, kalian menjawab Pancasila. Yes, yes. Gitu ya. Mengerti anak-anak? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Kita Iya, Bu. mulai menyanyi ya. Menyanyinya dengan semangat dan dengan suara yang keras. Oke? Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Beriman dakwa pada Tuhan yang Esa yang esa dan bermulia, berkebinekaan Bu, settingnya belum, Bu. global, gotong royong PowerPoint-nya nggak maju, Bu. mandiri, Bu, PowerPoint-nya nggak maju, Bu. Kita maju bentar ya. dan kritis. Yang hafal cuma Mbak Emma ini, yang lain nggak hafal loh, Bu. PowerPoint-nya nggak maju, kok, Bu. Bentar, nggak maju ya. Kita ulangi dulu ya. PowerPoint-nya dibuka Ya. dulu, share. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Bu. sekarang kita nyanyikan bersama ya. 1, 2. Hilang. Ayo nyanyi. Bu. Belajar Pancasila,
beriman dan Gotong bertakwa royong pada mandiri, Tuhan yang esa dan berakhlak hati mulia. dan bernalar suci. Pelajar Pancasila. Pancasila. Yes, yes. Pancasila. Yes, yes, yes. Tepuk tangan Yes. untuk kita semua. Pintar semua ya. Terima kasih, Bu. Semangat. Nah, yuk kita hari ini mau belajar apa ya? Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan berkegiatan untuk membuat karangan. Jadi nanti kalian akan diminta untuk membuat sebuah karangan yang tujuannya agar peserta didik mampu menelaah ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks dengan tepat. Sebelum kita mulai, anak-anak bisa menyaksikan video berikut. Perhatikan ya anak-anak, ini videonya anak-anaknya sedang apa sih? Dan lagi di mana ini mereka? Lagi di perpus ya? Iya, betul sekali. Itu tadi Wisnu, Mbak Mbak Wisnu. ya. Oh, Mbak Wisnu. Oh iya, pintar sekali Mbak Wisnu. Ini sedang ada di perpustakaan. Mbak Wisnu sering pergi ke perpustakaan atau pernah pergi ke perpustakaan? Sering, Bu. Saya suka sekali membaca. Oh iya, betul. Kalau di perpustakaan itu kita biasanya melakukan kegiatan membaca. Di kelas ini, siapakah yang suka membaca selain Mbak Wisnu? Bu suka, Bu. Saya Bu, saya juga suka membaca. Aku nggak suka, Bu. Wah, Belum bisa baca. nggak suka apa itu? Nggak suka ya? Kalau Emang baca, nggak suka baca. Emang nggak suka, Bu. oh nggak enak. Nggak suka ya? Belum Wah, bisa baca. Belum Oh, belum bisa bisa baca. baca. Ya, belum bisa bacanya sebanyak atau mengeja belum bisa juga? Bisa, tapi belum lancar. Oh, belum lancar. Nanti dilancarkan lagi ya, Dina. Dilancarkan pertanyaan pertama orang tua. Dan di sekolah kalau mau bertanya dengan Bu Dias, boleh Bu Dias juga bawakan buku-buku yang menarik untuk dibaca. Ya, teman-teman yang lain yang sudah suka membaca, bagus sekali, teruskan kebiasaan itu ya. Nah, kira-kira ini kan anak-anak sedang membaca sebuah buku. Nah, kalau kita membaca sebuah buku, itu bagaimana sih cara kita mengetahui isi dari buku itu atau dari bacaan yang ada di buku itu? Kira-kira kita harus tahu apa dulu. Ya, dibaca dulu. Gimana Mas Hilmi? Mas Baca Hilmi? judulnya, Bu. Oh iya, dibaca judulnya itu juga bisa. Lalu apalagi? Kalau misalnya itu teksnya nggak ada judulnya, kan biasanya juga ada teks yang tidak ada judulnya. Bagaimana caranya? Misalnya hanya terdiri dari 1 atau 2 paragraf, atau sebuah cerita pendek tapi tidak ada judulnya. Bagaimana ya kira-kira teman-teman? Dibaca semuanya, Bu. Dibaca semuanya, betul. Itu kalau teksnya agak panjang akan membutuhkan waktu yang panjang. Nah, selain itu ada cara yang lebih cepat lagi. Kira-kira untuk melihat inti dari sebuah teks itu. Kalian pernah tidak membaca satu teks bacaan, kemudian dari baru kalimat pertama itu kalian sudah tahu tentang isi teks dari bacaan tersebut? Pernah tidak? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, itu nanti itulah yang disebut ide pokok. Nah, biasanya kebanyakan ide pokok atau inti dari suatu karangan itu terletak di
awal paragraf. Biasanya itu paragraf deduktif ya. Seperti contoh berikut ini. Coba Mbak Emma, Bu Dias dibacakan untuk paragraf yang pertama. Sama judulnya, Bu. Ya, sama judulnya sekalian. Pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Ya, Sudah, stop. Bu. Terima kasih sekali. Iya, Mbak Emma. Ternyata sudah lumayan lancar membacanya ya. Harus berlatih terus di Iya. rumah. Iya. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Emma. Iya. Nah, Terima kasih. lihat di paragraf pertama ya. Itu bercerita tentang apa kira-kira? Paragraf pertama tadi. Ceritanya tentang pekarangan rumah. Intinya kan bercerita tentang pekarangan rumah itu sebagai taman bagi keluarga yang Bu Dias beri tanda oval merah ini atau lingkaran ya merah ini itu adalah ide pokoknya. Nah, pekarangan rumah taman bagi keluarga. Nah, setelah itu dijelaskan kenapa sih kok pekarangan rumah disebut taman bagi keluarga. Nah, karena ada kalimat berikutnya, pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Lalu dijelaskan juga pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Kemudian dijelaskan lagi bahwa tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Nah, dari satu paragraf ini itu intinya adalah pekarangan rumah itu taman bagi seluruh keluarga. Kemudian kita lanjut ke paragraf kedua ya. Tolong Mbak Aldi bisa dibacakan yang paragraf kedua. Iya. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sudah, Bu. Iya, terima kasih Mbak Ilmi. Mbak Almi, tepuk tangan dulu untuk Mbak Almi. Pembacanya lancar sekali ya, hebat. Nah, di sini kemudian ada juga intinya yang paragraf kedua, pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Ya kan? Lalu apa? Bagaimana cara menjaganya? Nah, baru ada penjelasannya dengan kalimat berikutnya. Banyak cara yang dapat dilakukan. Yaitu apa saja? Harus sering disapu. Nah, yang Bu Dias lingkari ini dengan tanda merah dan biru ini adalah ide pokok. Dan kemudian yang berikutnya ini adalah kalimat penjelasnya. Sekarang kalian silahkan berkelompok ya. Satu kelompok isinya 5, kan kalian ber-25 ya. Berarti nanti akan ada 5 kelompok. Kalian cari nama buah untuk memberi nama kelompok kalian. Nah, oke, silahkan tempat duduknya juga diatur. Bu Dias beri waktu 2 menit untuk mencari kelompok kalian dan untuk mengatur tempat duduk kalian. Ya. Sudah semuanya? Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, Bu. ya, hebat anak-anak Dias ya, semuanya teratur. Ini akan Bu Dias bagikan lembar kerja peserta didik. Ini ada 2 halaman.
Ya, di meja kalian sudah ada. Yang halaman pertama itu sudah ada panduan mengembangkan ide pokok. Ya, nanti akan Bu Dias berikan ide pokoknya. Kemudian yang kedua, kalian buat minimal 2 kalimat penjelas atau pendukung ide tersebut. Minimal itu berarti paling sedikit atau paling banyak ya. Sedikit. Halo anak-anak. Paling Ya, sedikit, Paling Bu. banyak. minimal itu paling sedikit ya, kalau maksimal itu paling banyak. Berarti ini minimal 2 kalimat, paling sedikit 2 kalimat. Misalnya kalian mau buat 1 kalimat saja, boleh tidak? Tak boleh. Boleh, Bu. Boleh, besar sekali, karena minimal 2, berarti harus 1 atau 2 atau lebih. Ya, lebih baik. Bisa 3, 4, 5 kalimat ya. Kemudian tulislah ide pokok dan kalimat penjelas itu di media yang sudah disediakan, di lembar kedua lembar kerja kalian itu. Kemudian bisa kalian hias, bisa kalian tambah gambar atau kalian di gambar-gambar yang kalian sukai ya, karena nanti kita akan memajang hasil karya kalian di papan pajang yang ada di belakang kelas. Kemudian sebelum dipajang nanti kalian harus mempresentasikan hasil karyamu ya. Ini adalah lembar kerja yang kedua, kalian tulis dulu nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya kalian siapa saja. Kemudian tulislah karanganmu di sini. Ya. Nanti apa saja yang Bu Dias nilai dari karanganmu? Tentunya adalah isinya. Isinya bagaimana ya? Bagus tidak? Kemudian yang kedua, kesesuaian dengan ide pokok. Apakah kalimat penjelasmu itu ada hubungannya dengan ide pokoknya atau tidak? Nah, kalau hubungan ya tentu nilainya lebih bagus. Kemudian dari ejaannya juga, apakah kalian menulis dengan benar, menggunakan ejaan yang benar, tanda baca, tanda titik, koma, atau huruf besar di awal kalimat, itu juga harus kalian perhatikan. Nah, waktu pengerjaannya 20 menit ya. Jadi selama 20 menit itu gunakanlah waktu kalian untuk berdiskusi bersama kelompok. Berdiskusi itu apa? Berdiskusi itu kalian harus saling memberikan saran mungkin, memberikan ide-ide kalimat penjelas kepada teman-teman kalian. Karena dalam diskusi itu juga nanti Bu Dias nilai loh. Ya. Bu Dias nilai apanya sih? Kalau lagi berdiskusi itu Bu Dias menilai apakah kalian saling mendengarkan dalam satu kelompok, atau nanti atau ada anak yang hanya mau didengarkan saja ya. Jadi kalian harus saling mendengar teman kalian. Kemudian ada komunikasinya nonverbal juga, kalian berkomunikasi dengan baik. Kemudian partisipasi kalian bagaimana? Partisipasi misalnya kalau kalian hanya diam saja atau menyumbangkan ide-ide ke kelompok kalian, nah itu juga Bu. Baik. Kemudian mari kita masuk ke ide pokoknya yang harus kalian kembangkan dari sebuah paragraf. Sebelum itu dari satu kelompok kalian harus tunjuk salah satu dari kalian yang bertugas untuk menulis. Nah, kalau sudah, tulislah ide pokok ini di awal paragraf, karena kita akan membuat paragraf deduktif ya. Silakan ditulis. Dari sini ada pertanyaan? Ada Bu. Tidak, Bu. Oh ya. Silahkan kalian mulai bekerja mulai dari sekarang. Nanti kalau ada kesulitan, ini Bu Dias akan berkeliling, nanti boleh ditanyakan ya. Ya Bu. Bu. Ya sudah, Bu Dias kira waktunya sudah cukup, 20 menit sudah berlalu ya.
Nah, sekarang kita akan kalian akan mempresentasikan atau menampilkan karangan kalian di depan kelas. Nah, presentasi itu apa saja yang dinilai? Yang dinilai yang pertama, penguasaan materi, itu berarti kamu menyajikan ceritamu itu kamu harus mengerti yang cerita yang kamu tulis itu tentang apa. Yang kedua, kekompakan tim. Nah, tadi nanti waktu presentasi kan pasti akan ada kelompok lain atau teman-teman yang bertanya. Kalian bisa membagi tugas. Oh, aku yang menampilkan, aku nanti yang baca cerita, nanti aku yang menjawab pertanyaan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, bisa dibagi tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah kelancaran. Di sini bisa kelancaran kalian berpresentasi, kelancaran kalian dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian. Jelas ya anak-anak? Kalian pokoknya Ya, kalau presentasi harus percaya diri ya. Karena Bu Dias yakin kalian semua bisa menampilkan yang terbaik. Yuk kita mulai presentasinya. Setelah presentasi selesai, kemudian tadi teman-teman sudah melihat kelompok-kelompok, ada kelompok mangga, rambutan, jambu, durian, semua berpresentasi satu-satu tentang karangannya masing-masing. Apakah karangannya itu sama walaupun ide pokoknya sama? Berbeda, Bu. Berbeda ya. Beda, Terus Bu. karena ide pokok yang sama, belum tentu kalimat pendukungnya juga sama. Nah, ide pokok itu apa ya? Tadi yang kita bahas, kita kan tadi membahas ide pokok dan ide pendukung ya. Di sini ada beberapa informasi yang akan Bu Dias berikan. Ide pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Tadi buat berupa inti atau pokok paragraf. Kemudian apa itu ide pendukung? Kalian tadi menulis ide pendukung kan? Itu adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan ide pokok, dapat berupa uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan ide pokok. Kemudian tadi kalian melakukan apa saja langkah-langkahnya dalam menemukan ide pokok? Tentunya kalian tadi membaca teks. Waktu bertanya, Bu Des tadi ajukan pertanyaan, baca teks dulu dengan cermat, Bu. Ya, terus menemukan kalimat utamanya, kemudian menyimpulkan ide pokok teksnya. Ada pertanyaan? Tidak, Jika tidak ada pertanyaan, mari kita beralih ke kuisis. Ya, di grup kelas sudah Bu Dias kirimkan link kuisis. Salah satu dari kelompok kalian itu kan sudah Bu Dias tunjuk untuk membawa HP. Nah, silakan kalian berdiskusi satu kelompok untuk menjawab kuisis yang sudah Bu Dias buat. Berarti nanti akan ada 5 kelompok yang berlomba ya. Kalian boleh memulai kuisisnya dari sekarang. Wah, ternyata kelompok rambutan yang menjadi juara pertama. Yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompok rambutan. Kelompok yang lain walaupun belum bisa menjadi yang juara harus tetap berusaha dan tetap semangat. Jangan lupa besok kita juga masih ada permainan atau proyek yang lain lagi yang akan kita buat. Nah, untuk pelajaran hari ini apa sih yang kalian sukai? Apa kalian merasa senang hari ini? Kira-kira ada pelajaran yang membuat kalian atau bagaimana? Ya, tadi Bu Dias juga beberapa hampir semua dari kalian itu sudah bisa mengembangkan ide pokoknya. Ya, hebat kalian semua. Tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang ya, hebat semua. Terima kasih ya sudah mau
berkegiatan bersama Bu Dias hari ini. Besok kita akan membuat sebuah poster. Nah, menarik bukan? Nah, besok jangan lupa ya untuk membawa alat gambar juga. Karena besok kita lagi. Nah, sebelum kita tutup pelajarannya, akan berdoa terlebih dahulu. Bu Dias minta Mas Hilmi lagi untuk menutup pelajarannya. Silakan Mas Hilmi. Ya Bu, teman-teman berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu Dias. Selamat siang anak-anak semua. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Bu Dias. Monggo silakan rekan-rekannya berkomentar. Ayo memberi masukan. Ya Bu, bertanya Bu. Saya, Bu. Monggo. Siapa dulu ini? Ya Bu, Almi dulu. Oh Silakan Bu Almi. Ibu, tadi kalau secara itu ya Pak TPACK-nya Mbak Bu Dias itu sip banget lah. Saya aja jauh dari Bu Dias ya. Keren iya. Terus itu Bu, tadi saat PPT-nya tadi ya itu sebenarnya kalau siswanya ini saya tadi siap-siap udah, oh iya saya tetap buat tadi loh Bu paragraf tadi dari kalimat tadi sudah siap-siap presentasi saya gitu mau siap-siap tadi ya, terus sama yang ngisi kuisis tak kirain beneran jadi saya juga udah siap-siap itu ya. Itu aja Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Almi. Memang sebaiknya diberi kesempatan Bu Dias. Yang lain. Saya nanti takutnya itu kalau teman-teman, maksudnya malah memberatkan teman-teman, bikin tidak, sudah biasa, tidak apa-apa. Nanti yang lain rekan-rekannya atau siswanya diminta untuk presentasi ya, perwakilan misalnya, gitu. Jadi tidak di skip-skip. Ada lagi, Pak Helmi tadi? Iya Bu, tadi kan ini Bu apa namanya kalau nggak salah persepsinya apa emang sengaja dihilangkan dulu atau kelupaan gitu Bu? Itu dahuluan. Bu, Yes. Ya. persepsinya. Yang mana ya Pak? Ya persepsi yang atau saya yang lupa yang apa bertanya mengenai pelajaran yang hari kemarin. Iya itu yang saya lupa yang kalau menanyakan mengaitkan pelajarannya itu belum Pak. Sip, kalau Bu, ya Bu. Iya, terima kasih untuk sarannya Pak Yumi. Ya Bu, sama-sama belajar Bu. Yang lain? Saya, Bu. Silakan Bu Emma. Secara keseluruhan pembelajarannya sudah bagus, hanya saja ketika pas pembimbingan dalam diskusi itu tadi belum terlihat. Soalnya kan Bu Dias di depan kamera jadi tidak terlihat apa itu gesturnya yang pertama, terus yang kedua juga tidak menanyakan langsung ke kelompok gitu, tidak ke kelompoknya masing-masing seperti itu. Kelihatannya hanya itu. Langsung. Tadi memang belum terlihat ya, sebetulnya di depan kamera pun bisa misalnya ya kelompoknya Mas Helmi sudah bisa atau ada yang masih harus ada yang belum paham misalnya seperti itu. Yang lain juga sama nanti. Ada yang lain Bapak Ibu? Ibu tanya,
kalau di PBL kan permasalahan yang kita angkat itu kan tidak usah dipaparkan dulu. Misalkan di PJBL kayak tadi Bu Dias itu memaparkan dulu ide pokok bla 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 itu kan. Berarti kalau di PJBL boleh seperti itu apa tidak usah dikasih pengertian mengenai tadi ide pokok dulu itu Bu? Bagaimana? Bu Dias itu PJBL atau PBL toh Bu? PJBL, Bu. PJBL. PJBL tujuannya apa? Apa tadi, menelaah ide pokok dan ide pendukung. Melalui sebuah karangan, membuat sebuah karangan, anak-anak bisa menelaah ide pokok dan ide pendukung dari sebuah teks. Menelaah, berarti sebelumnya memang sudah tahu tentang ide pokok atau melalui itu peserta didik jadi tahu apa itu ide pokok? Melalui itu tadi, melalui proyeknya, melalui dari video, dari proses apa tadi, semuanya itu baru di ide pokok adalah tadi di belakang dulu. Sebetulnya memang harusnya yang di depan itu jangan ide pokok adalah. Nanti yang ada tadi di depan sudah ada PPT tentang pengertian ide pokok kah? Enggak ada Bu, di belakang. Enggak ada tadi Di belakang. Tadi setelah presentasi. Tujuan pembelajarannya mungkin ya Bu Almi. Tujuan pembelajarannya kan saya sebutkan ide pokok itu kan, menentukan tujuan pembelajaran melalui sebuah karangan, peserta didik dapat menelaah ide pokok dan ide pendukung, begitu. Mbak, tidak dijelaskan di awal loh Bu Almi pengertian ide pokoknya. Oh iya Bu ya. Sudah Bu Almi? Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Tidak? Silakan Pak Seha. Izin bertanya. Oh, oke Bu Emma. Izin bertanya nih, tidak menanggapi nggih. Misalkan kalian kan kita sudah membuat rencana aksi, terus ketika kita aksi, kita melakukan teaching tidak sesuai dengan skenario yang ada di situ, bagaimana Ibu? Memang sengaja Merancangnya sih tidak dirubah. terlalu. Kemarin kan mungkin belum komplit, belum lengkap, mungkin dirubah dalam LKPD atau kuisisnya seperti itu. Itu bermasalah apa enggak? Kalau misalnya dirubah menjadi lebih baik, itu tidak apa-apa. Memang dari skenario awal sebelum pembelajaran itu memang sudah direncanakan seperti itu. Ada perubahan tidak apa-apa. Asal tidak lupa. Maksudnya lupa itu, perubahan itu terjadi karena lupa. Lupa tidak memberi apersepsi, itu dibilang, oh memang saya itu dari awal memang tidak apersepsi yuk Bu. Bukan seperti itu toh maksudnya Bu Emma? Tidak Bu. Lebih Boleh. disempurnakan untuk yang LKPD-nya Boleh. sama kuisisnya seperti itu. Boleh. Atau iya. begini, Iya. setelah peer teaching ini, nggak usah dirubah lah. Intinya adalah peer teaching ini, pengembangan perangkat sampai dengan peer teaching ini membekali Bapak Ibu nantinya pada saat PPL ataupun UKIN. Nanti UKIN itu memilih salah satu dari perangkat yang Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran. Itu. Jadi kalau misalnya kemarin kan pada saat awal kan masih biasa, semakin ke sini semakin baik, semakin baik, itu justru yang semakin baik. Nanti pada saat UKIN, beda lagi dengan yang ini, dan ternyata rancangannya itu memang lebih baik, yang tadinya belum ada kuisis, pada saat UKIN itu ada kuisis, di RPP-nya atau di modul ajarnya sudah mengintegrasikan teknologi pedagogical knowledge, itu juga lebih baik. Begitu. Asal tidak penurunan. Ya Ibu, terima kasih. Tidak apa-apa Bu Eva. Yang lain juga sama, misalnya kemarin belum ada kuisis karena kan belum belajar kuisis.
terus ternyata pas speed teaching ada kuisis, itu lebih baik. Kemudian nanti pada saat UKIN tambah lagi apa, menggunakan lab maya misalnya, itu juga lebih baik. Itu. Monggo Pak Seha. Baik, terima kasih Bu Novi. Bu Dias, keren Bu. Ada beberapa hal yang ingin saya bukan tanyakan, tapi melengkapi. Yang pertama tentang presensi. Ini seringkali yang kita lakukan di dalam kelas itu ketika presensi anak, itu hanya menanyakan yang tidak masuk. Tetapi yang masuk diacuhkan. Alangkah baiknya, kalau setiap kita presensi itu dipanggil satu-satu. Panggil satu-satu namanya, misalnya katakanlah A sampai Z, A sampai Z. Itu dipanggil satu-satu. Nanti kan lebih mengena di anak. Oh, ibu guru setiap hari memperhatikan saya. Kalau perlu tidak hanya memanggil anaknya, kemudian ditanya kabar, kemudian ditanya apa yang kamu lakukan sebelum berangkat sekolah, itu malah lebih mengena. Gitu. Itu tentang presensi. Kalau tadi Bu Dias kan coba dilihat kanan kirinya ada yang tidak masuk apa tidak, gitu kan, kayak kita piknik mau berangkat selanjutnya, coba kanan kirinya sudah masuk di bis apa belum, seperti itu kan. Iya. Kalau lain kali lain kali kita buat Bapak semua, buat saya nanti kalau pembelajaran ketika presensi alangkah baiknya dipanggil anaknya satu-satu. Kalau pembelajaran beneran ya gitu sih Pak. Oh, gitu, karena ini tadi tidak hafal semuanya. Mau manggil satu-satu. Mungkin tadi saya kan hafal. Helmi, itu Emma atau yang ingat yang sering kesebut aja. Oh gitu ya. Tadi kan tidak menyebut nama tapi dilihat samping kanan kirinya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya untuk penggunaan HP ini setiap hari anak-anak membawa apa pas saat pembelajaran ini, Bu? Kalau yang nggak setiap hari Pak, kalau memang ada dibutuhkan, baru boleh kan bawa HP. Kalau biasanya tidak bawa. Oke, karena berarti ini HP, anak-anak membawa HP untuk mengerjakan kuisis, gitu. Iya. Baik, karena ini adalah izin dental, alangkah baiknya di awal Bu Dias memberikan tata tertib atau aturan ketika anak membawa suatu barang yang tidak dibawa setiap hari, khususnya HP. Kan nanti kan anak-anak takutnya ketika Bu Dias memberikan penguatan dan sebagainya, anak-anak malah asik bermain HP. Jadi ketika anak-anak dari awal sudah ditekankan tata tertib penggunaan HP, untuk apa, terus nanti akhirnya bagaimana, kan anak-anak bisa terfokus dalam pembelajaran gitu. Kemudian untuk yang Bu Alminatul tadi mungkin tadi Bu Dias kan menayangkan sebuah paragraf yang sudah dilingkari ide pokoknya itu kan. Oh iya. Ya itu mungkin yang ditekankan Bu Alminatul. Tapi mungkin Bu Dias persepsinya bukan menunjukkan bahwa ide pokok itu apa, cuma memancing siswa agar lebih dahulu mengenal apa itu. Gitu. Oke, saya setuju. Oke, setuju dengan Pak Siha. Karena memang karena kelas 2 nanti kalau tidak diberi contoh dulu, tidak tahu nanti malahan. Diberi contoh dulu, ini contoh ide pokok gitu. Tidak apa-apa, saya setuju sih. Dan Bapak Ibu, kalau untuk yang Bu Dias tadi masukannya sudah semua, dan saya juga saya pikir tidak usah banyak-banyak karena memang yang disampaikan Pak Helmi, kemudian Pak Sehab, Bu Almi, dan Bu Emma itu juga sudah masukan dari untuk Bu Dias. Hanya nanti pada saat pelaksanaan PPL atau UKIN itu diperhatikan lagi waktunya. Tadi sebetulnya waktunya masih sisa, kalau misalnya mengajar itu harusnya 35 menit itu atau 40 menit, itu masih sisa Bu. Karena mungkin tadi yang Bu Almi itu sudah siap-siap mau presentasi, tidak diberi kesempatan untuk presentasi. Bu Almi sudah siap-siap mau join kuisis, tidak diberi kesempatan untuk join kuisis. Yang selanjutnya, tolong untuk diberi kesempatan meskipun hanya satu kelompok, gitu. Kalau untuk pengerjaannya mungkin bisa di skip ya, karena langsung sudah
bisa tidak membutuhkan waktu yang lama, yang harusnya 25 menit, misalnya dikompres jadi 20 menit, itu kan tidak apa-apa. Jadi 5 menit kok, 20 menit. Saya pikir itu untuk Bu Dias dan Pak Helmi, semakin ke sini semakin baik. Kemudian masih ada 3 lagi. Setelah ini berarti Bu Dewi, Bu Indah, dan Pak Kris terakhir. Yang Pak Helmi harusnya sudah masuk ke itu ya Pak ya, rekamannya. Saya cek Bu. Coba dicek, tapi mungkin belum sempurna. Mengunduhnya nanti. Ini berarti Bu Dewi, siap-siap Bu Dewi. Sudah masuk Bu. Sudah masuk toh? Jadi nanti seperti itu, nanti akan ada notifikasi di email bahwa saya membagikan video. Nanti silahkan di-download, kalau sudah bisa di-download silahkan di-download, disimpan di Google Drive-nya Bapak Ibu atau diunggah di YouTube. Kemudian nanti diunggah diambil linknya, diunggah di LMS. Jangan lupa untuk sharingnya bisa dibuka oleh publik, tidak di restrik. Itu bahasa Indonesianya apa ya? Restrik itu tidak di apa? Tidak ditarik, tidak dibatasi ya. Gitu, Bapak Ibu, saya dan Pak Seha mendampingi untuk peer teaching hari ini cukup sampai 2 orang dulu saja. Silakan dilanjut. Masih tetap bisa melanjutkan tanpa kami, karena kami ada kegiatan yang lain juga. Kita bertemu lagi dengan saya dan Pak Seha besok pagi pukul 8 untuk Bu Tere. Itu, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Bu Dias stop share tidak apa, stop recording tidak apa-apa.